sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan Gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut ia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi.
Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta.
Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat.
Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Susono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan Gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut ia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Susono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi.
Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta.
Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD Jakarta. Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024, yakni pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak melayangkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun telah legowo menerima kekalahan di Pilkada Jakarta. Namun ada pesan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Pramono Rano. Ridwan Kamil berharap Pramono Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kemudian Dharma Pongrekun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Hasil rekapitulasi suara KPUD Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian pada konferensi pers Jumat 13 Desember 2024 pagi kemarin, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, RK menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya telah menyiapkan materi gugatan ke MK karena menemukan banyak temuan yang menurutnya perlu diklarifikasi. Namun setelah melakukan musyawarah bersama sejumlah tokoh, ahli, dan pimpinan politik, pasangan Ridwan Kamil Suswono akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah hukum. Ridwan Kamil menyebut ia dan Suswono akan beristirahat sejenak setelah kesibukannya berkontestasi di pemilihan gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menuturkan ia dan Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu. Dan Ridwan Kamil menyebut dia akan tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun. Terkait hal itu, Ridwan Kamil menjelaskan untuk memperjuangkan cita-cita bisa melalui politik tanpa harus berpolitik praktis. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Ridwan Kamil menyatakan ia menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho melalui 40% suara yang ia dapatkan di Pilkada Jakarta yang ia harapkan dapat diperhatikan aspirasinya oleh Pramono Rano dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Kemudian pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana juga menggelar konferensi pers guna mengucapkan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menegaskan hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapat 459.230 suara atau di angka 10,53%, tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta. Karenanya, ia meminta Pram dan Rano nantinya benar-benar memperhatikan keselamatan warga Jakarta. Dan Dharma Pongrekun tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur, salah satunya terkait kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elit global. Menurutnya isu pandemi penting disuarakan karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial, dan politik seperti pada pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.